Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Rev 2B akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai urea formaldehid. Jadi next. Berikut ada anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Himawan Arsyad dengan NIM 2114-220. Yang kedua ada saya sendiri, M. Zaidan Wibowo dengan NIM 2114-222. Yang ketiga ada Marsha Rina Putri dengan NIM 2114-214. Dan yang terakhir ada Maximilian Bartkombawa dengan NIM 2014-248. Next. Berikut adalah daftar isi atau table of contents dari materi-materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada pengertian, struktur kimia, proses manufaktur, properties, faktor-faktor, serta keuntungan dan kerugian. Next. Yang pertama kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Next. Pengertian urea formaldehid. Resin urea formaldehid adalah salah satu polimer yang merupakan hasil dari kondensasi urea dengan formaldehid. Resin ini juga merupakan produk yang sangat penting di bidang plastik, lapisan, dan perekat. Resin urea formaldehid juga dikenal dengan nama urea metanol yang terbuat dari urea dan formaldehid. Untuk urea formaldehid ini sendiri biasanya digunakan dalam industri perekat ya. Biasanya ini juga bisa digunakan dalam perekat, kayu lapis, papan partikel, papan serat kepadatan menengah atau MDF, dan yang lainnya. Eh, Terus urea formaldehid ini juga bersifat thermosetting atau tidak bisa direversible ya, tidak irreversible. Jadi nggak bisa balik lagi ke fase sebelumnya. Berbeda dengan tipe thermoplas. Resin ini juga paling cocok untuk pabrik yang mampu menyimpan dan menangani pengiriman tipe bulk atau tipe banyak gitu ya. Produk ini juga direkomendasikan untuk pembuatan plywood, particle board, medium density fiberboard yang saya sebutkan tadi ya, dan pekerjaan kayu lainnya, terutama produk untuk penggunaan interior. Next. Selanjutnya ada struktur kimia dari urea formaldehid. Next. Berikut bisa dilihat reaksi pembentukan dari urea formaldehid, yaitu seperti namanya ya. Jadi urea formaldehid ini gabungan dari urea plus formaldehid. Formaldehid ini atau turunan dari alkohol ya. Urea plus formaldehid akan menghasilkan dimethyl urea atau yang biasa kita kenal urea formaldehid. Dengan menggunakan eh, sedikit salah. Jadi reaksi antara ditambah dengan formaldehid akan menghasilkan dimethyl urea, dan jika dimethyl urea kita polimerisasi baru akan menghasilkan urea formaldehid. Jadi dimethyl urea dan urea formaldehid ini memiliki komposisi yang sama ya, namun rantainya cabangnya berbeda. Next. Oke, selanjutnya ada proses manufaktur yang akan dijelaskan oleh Arsyad. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai proses manufaktur dari urea formaldehid. Nah, proses manufaktur urea formaldehid ini terbentuk dari proses polimerisasi, yang dimana polimerisasi ini merupakan proses pembentukan polimer, yang dimana monomer-monomernya bereaksi membentuk rantai panjang. Nah, polimerisasi ini dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Nah, berikut pernyataannya bahwa urea dan formaldehida bereaksi pada reflux dalam kondisi asam hingga viskositas yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, jika resin ini dinetralkan dan didinginkan, maka proses manufaktur ini dapat terjadi menjadi urea formaldehid. Lalu yang ketiga, bahwa sejumlah urea ini selanjutnya ditambahkan untuk bereaksi dengan formaldehida bebas yang tersisa. Lalu yang keempat, resin ini diuapkan untuk mendapatkan viskositas dan padatan yang benar.
Nah, ini merupakan diagram proses dari urea formaldehid, yang dimana urea formaldehid atau melamin ini dikondensasikan dengan campurnya urea. Nah, lalu hasilnya itu akan lanjut menjadi post-methylation evaporation. Nah, lalu di evaporation ini bakal menghasilkan venus resin. Nah, venus resin ini eh, di apa ya digabungkan juga dengan methyl phenol dan phenol atau urea kondensat. Nah, lalu properties akan jelaskan. Baik, Terima kasih. baik. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu tentang properties. Next. Jadi di urea formaldehid ini propertisnya ada 5. Di antaranya tuh memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi, kemudian sifat modulusnya itu lentur, kemudian daya serap air itu rendah, dan sifat penyusutan cetakan, terus memiliki sifat kekerasan permukaan yang tinggi. Next. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Next. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi reaksi urea formaldehid, itu ada 4. Yang pertama ada katalisnya, ada temperaturnya, kemudian ada waktu reaksi, dan ada perbandingan jumlah mol reaktan. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bang Max. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dari urea formaldehid. Next slide. Berikut adalah keuntungan, ada 6. Di sini ada suhu pengoperasian yang tinggi dan konstansi elektrik yang lebih baik. Kemudian ada resistensi pelecakan, stabilitas dimensi dibandingkan dengan urea formaldehid yang diisi selulosa, terus ada biaya yang rendah, insulator listrik yang lebih baik. Next slide. Berikut ada kerugian, di sini ada 5. Kerugian dari urea formaldehid sendiri ada suhu densitas yang lebih rendah, penyerapan air yang lebih tinggi, kerusakan permukaan yang lebih rendah, dapat menimbulkan efek toksik, kemudian ada kesulitan bernapas yang dapat disebabkan oleh urea formaldehid sendiri. Next slide. Baiklah, sekian dari presentasi kami untuk materi urea formaldehid. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.